Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herien. Kali ini kita akan kembali komentari video dari Kamparagi. Ini part 2 ya. Yang judul kita sambung guys ya. Judulnya Bukti Negara Palestina Bantai 6 juta warga sipil Yahudi. Kebanyakan wanita dan anak-anak. Dan ini adalah video fitnah ya. Fitnah guys. Jadi ya orang ini memang suka sekali memfitnah gitu kan. Jelas-jelas Palestina dijajah ya oleh Inggris Prancis pada waktu itu, lalu dijajah pula oleh Israel, dikatakan pula Palestina yang membantai orang Yahudi. Nah, ini kan jelas fitnah yang luar biasa. Sama kayak ingin mengatakan bahwa ketika Indonesia dijajah Belanda Jepang, lalu juga dijajah oleh yang ngambil keuntungan seperti ya kayak sekutu, dibilang pula Indonesia membantai orang-orang sekutu. Nah, ini kan luar biasa fitnahnya guys, ya kan? Oh, kita yang jajah kok kita pula yang bilang membantai itu kan. Ini tertulis, Menak juga mengingatkan bahwa Palestina memberikan dukungan atas kemerdekaan Indonesia, tepatnya 4 September 1944. Kita lihat di sini, ini dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Ya, di sini dikatakan, selain faktor teologis, Indonesia dengan Palestina juga memiliki historis yang sangat kuat. Setidaknya pada tanggal 6 September tahun 1944 menjadi momen yang penting bagi Palestina dan Indonesia. Saat itu, Palestina secara de facto mengakui Indonesia sebagai negara merdeka. Dalam catatan sejarah, bahwa Palestina merupakan bangsa terdepan yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Saat itu, Indonesia tengah dalam kondisi yang membutuhkan dukungan negara internasional untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Palestina kemudian menjadi salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia, termasuk seorang mufti Palestina yang bernama Muhammad Amin Al-Husaini. Ya, ini dari rumah. Jadi negara Islam seperti Palestina mendukung kemerdekaan Indonesia. Dan negara kafir seperti Belanda, Portugis ya, itu menjajah Indonesia. Ya, ini jelas. Kalau saya kepada siapa kita berteman, itu kepada negara Muslim, negara Islam, bukan negara kafir, guys. Ya, karena kafir itu bisanya hanya menjajah, bukan hanya Indonesia yang jajah, tapi seluruh dunia gitu kan. Pada waktu itu, bahkan kita masih dijajah oleh sekutu kita merdeka. Udah merdeka kita nih, tetap lagi negara kafir lainnya itu sekutu. Nah itu luar biasa guys. Dah henti dia mereka menjajah kita gitu. Sementara yang dukung kita mereka siapa? Negara Islam, Palestina. Itu pula yang difitnah katanya membantai Yahudi. Kan kurang ajar guys tanpa gini gitu kan. Zakat ya. Di sini di poin kelima, negara pertama yang mengakui Indonesia merdeka. Pada tanggal 6 September 1944, Palestina mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto. Ini adalah sebuah momen penting dalam sejarah kedua negara. Pengakuan ini disampaikan kepada dunia oleh seorang mufti besar Palestina bernama Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Sehingga momen pengakuan ini memperkuat hubungan historis antara Palestina dan Indonesia serta memberikan dukungan moral bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi jelas ya. Tiga-tiganya kompak berkata bahwa Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Hanya dengan sebuah pernyataan, Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, seluruh warga negara Indonesia seperti punya semacam hutang budi sampai 7 turunan kepada Palestina. Guys, ini masalah kedekatan historis dan masalah dukung-mendukung. Teman dan kawan, ya. Tentu saja hubungan Indonesia dengan Palestina itu sangat kuat. Anda bayangkan ya, kalau kita dijajah, itu dukungan bagi kita merdeka itu sangat penting sekali. Itu yang dibutuhkan bagi seorang negara, sebuah negara yang dijajah.
Sementara negara kafir yang di backup sama Taparagi, ya Belanda, Portugis, sekutu itu hanya bisa menjajah gitu. Itu pula yang mau kita temani gitu. Itu pula yang mau kita balas budi ke mereka. Harusnya negara-negara kafir yang didukung Taparagi ini harus bayar hutang kepada kita, ya kan? Belanda, Portugis, sekutu itu berhutang kepada kita. Kita sudah membantai jutaan rakyat sipil Indonesia gitu kan, dan menguras habis sumber Indonesia untuk memperkaya negaranya. Itu yang harusnya dimusuhi gitu harusnya kan, tapi tidak. Dia malah mengajak kita untuk memusuhi Palestina gitu, melupakan akar sejarah kita, ya kan? Memfitnah teman kita, negara yang jadi teman kita yang selalu mendukung kita dari dulu gitu guys, ya kan? Jadi kita tuh adalah negara yang tahu balas budi. Ketika kita didukung kemerdekaannya, kita harus balas budi. Itu namanya manusia yang tahu diri, nggak seperti Tamaragi, ya, yang nggak tahu diri, gitu. Udah didukung kemerdekaan, dia mah tidak tahu terima kasih, gitu kan. Nah ini masalahnya guys, ya kan. Jadi di mana ajaran kasih itu gitu kan, kalau begini caranya. Katanya, jika tampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Ini bukan tampar guys, ini bahkan didukung kemerdekaan gitu kan. Alias dilus pipi kanan, bukannya kasih pipi kiri, malah dia tampar orang itu. Nah ini kasusnya parah guys ya kan. Ini adalah orang nggak tahu bahas terima kasih, nggak tahu bahas budi guys, tampar lagi ini gitu kan. Jadi dia memfitnah Palestina, negara Islam yang mendukung kemerdekaan kita, dan justru kemarin itu dia buat video, dia malah memuji-puji, membela Belanda, VOC yang telah menjajah Indonesia gitu, dan memperbalikkan fakta bahwa Belanda itu nggak menjajah, tapi cuma berdagang. Nah ini parah guys. Jelas faktanya di tiap buku pelajaran, bahkan dari SD kita diajarkan bahwa Belanda itu, negara kafir itu menjajah Indonesia. Dia putar balikkan fakta itu dengan mengatakan cuma berdagang aja. Ini orang memang luar biasa guys ya. Fitnahnya sangat keji, putar balikkan fakta. Penjajah dikatakan pedagang apa? Yang ingin merdeka, yang mau penjajah dikatakan tukang bantai. Ini kan luar biasa guys, fitnahnya. Yang harus dibayar sampai Palestina merdeka. Namun kalau kita perhatikan artikel-artikel itu, negara Palestina mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 6 September 1944. Tahun 1944 itu Indonesia belum merdeka. Dan Palestina juga bukan sebuah negara. Pada saat itu, Palestina masih merupakan daerah kekuasaan mandat Inggris. Klaim yang luar biasa, bukan? Begini guys ya, dukungan itu sangat penting. Kita tuh lihat dukungannya. Daripada seperti Tabaragi yang memfitnah, ya, mending mendukung gitu, betul nggak? Anda mau dijajah kayak mau bukan bentuk negara, tapi dukungan orang-orang itu sangat penting. Mereka hanya belum mampu mendirikan negara Palestina karena dijajah gitu kan. Sekarang udah ada negara Palestina, cuman Palestina itu di bawah jajahan Inggris gitu. Udah berdiri negara Palestina gitu kan. Cuman belum bisa beroperasi secara normal karena masih dijajah. Sama kayak dulu Indonesia itu sudah berdiri, sudah ada, tapi dijajah Belanda. Itu faktanya guys. Jadi dukungan itu yang kita lihat. Nggak peduli apakah mereka tuh mampu atau belum mampu gitu. Jadi mereka belum mampu aja begitu, apalagi kalau mereka mampu gitu kan, itu logikanya. Karena mereka ya ada orang yang dukung Anda meskipun dia belum mampu, apalagi kalau dia mampu gitu. Nah, ini loh suatu hal yang luar biasa dilakukan oleh Palestina gitu kan untuk Indonesia. Bagaimana bisa Palestina yang belum menjadi negara diklaim sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan? Ingat, ini Palestina itu sudah berupa negara, cuman belum diakui oleh PBB. Itu masalahnya guys ya, karena ada hak veto dari Amerika gitu
ya, yang di Inggris, Prancis yang di backup oleh yang membackup Israel. Itu masalahnya, guys. Kemerdekaan Indonesia. Kalau teman-teman baca lebih lanjut, jawabannya adalah seseorang yang bernama Muhammad Amin Al-Husaini di sebuah stasiun radio. Sama kayak waktu Indonesia belum merdeka, ya kan? Itu kan kita mau ngibarkan merah putihnya dilarang gitu, ya kan? Dilarang. Ingat kita gimana kita tuh susah payah ke gedung sate, nggak salah saya itu ya. Gedung apa sih lupa deh, guys. Kayak hotel apa tuh ya, para pejuang Indonesia tuh berjuang tuh mengibarkan Indonesia tuh sampai ditembaki gitu kan, saking nggak bolehnya berkibar Indonesia, mereka tuh menyobek bendera Belanda yang warna birunya. Bendera Belanda itu kan dari warna merah putih biru, nah mereka robek bendera birunya biar jadi merah putih gitu, guys. Nah jadi itulah bukti Indonesia sudah ada, dan Palestina juga begitu. Jadi bukan berarti karena mereka dijajah lalu mereka belum ada, bukan begitu logikanya, guys. Yang memberikan selamat atas janji Jepang memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Ucapan selamat dari seorang Muhammad Amin Al-Husaini di radio itulah yang disebut-sebut sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Setiap negara Islam akan mengakui negara Islam lainnya, kemerdekaannya. Itu namanya hubungan saudara yang kental, yang nggak bisa diubah oleh siapapun, termasuk tempat lagi. Ya, kita jelas secara historis, secara moral, secara etika, secara fisiologis itu dekat dengan negara-negara Islam harusnya, karena kita tergantung isi dari penduduknya. Orangnya yang mayoritas Muslim, ya cocoknya ya dekatnya dengan negara-negara Islam juga gitu. Nggak mungkin kita tuh dekat dengan negara kafir yang didukung apalagi seperti Israel, ya, Prancis, Inggris ataupun Amerika, guys. Itu nggak mungkin gitu kan. Jadi orang-orang seperti Tamaragi ya memang udahlah agamanya itu adalah dibawa oleh penjajah, nggak tahu malu pula gitu kan, malah bangga dengan agamanya yang didakwakan oleh penjajah itu, guys. Iya, itu adalah Muhammad Amin Al-Husaini yang sama dengan Muhammad Amin Al-Husaini yang bekerja di stasiun radio Jerman sebagai antek Jerman yang merekrut orang-orang Arab sebagai tentara Jerman dan menghasut. Jerman adalah negara yang membantu Palestina, komitmen untuk membantu Palestina, ya, untuk menghadapi Israel yang menjajah Palestina, ya, dengan dukungan oleh Inggris dan Prancis. Jadi Inggris, Prancis, Israel tuh kompak menjajah Palestina, dan Palestina tuh nggak mampu melawan sendiri, makanya butuh Jerman. Itu harus dipahami, guys. Hitler untuk membantai warga sipil Yahudi di Eropa. Jadi perbuatan Jerman dan Hitler itu nggak bisa dosa Jerman Hitler itu nggak bisa dilimpahkan kepada Palestina. Jadi jangan samakan dengan agama Tabaragi, jangan. Dosa kita ditebus atau dipikul oleh Yesus, atau dosa Adam nenek moyang kita tuh kita pikul. Nggak begitu logika, guys. Nggak sama ini dengan dogma dia, nggak bisa. Jangan samakan gitu kan. Ini adalah kita ngomong logika, ya. Kita ngomong logika. Jangan kita ngomong dogma di sini, nggak cocok, nggak logis, guys, ya. Ketika Husaini ini memberikan selamat kepada Indonesia atas janji Jepang pada tahun 1944, status dia adalah antek Jerman yang bekerja di stasiun radio Jerman. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur, seharusnya kita berkata Jerman adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang ngomong Muhammad Al-Husaini, mewakili Palestina. Lalu diputarbalikkan pula menjadi Jerman pula yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Ini gimana cerita itu kan? Ya. Saya mau mengakui ucapan selamat kepada pernikahan teman saya misalnya. Ya.
saya beserta keluarga saya gitu kan. Lalu saya karena nggak punya radio, saya pinjam radio teman saya yang lain. Saya ngomong situ, selamat ya buat teman saya bernama ini, saya semoga menjawabkan selamat menikah dan hidup di baru. Lalu diputarbalikkan lagi, bukan si Bobby yang mendukung yang mengucapkan selamat atas pernikahan itu, tapi yang punya radio. Loh, yang punya radio itu cuman fasilitator saya yang mengucapkan selamat itu. Nah, itu tanpa lagi nggak bisa membedakan itu, guys. Mana yang mengucapkan dukungan atau selamat dan mana yang hanya fasilitator. Dia nggak ngerti tentang hal itu, guys, ya kan. Nggak bisa membedakan. Indonesia, bukan Palestina. Tetapi seperti yang kita lihat di berbagai situs Islami Indonesia, mulai dari situs Islam biasa, situs universitas, sampai situs pemerintah, semuanya memutarbalikkan fakta. Justru Anda yang memutarbalikkan fakta. Sebanyak itu saksi yang hidup mengatakan seperti itu, Anda malah putarbalikkan fakta. Anda bayangkan, Anda mau percaya dengan seorang tanpa lagi atau percaya dengan semua orang Indonesia dan dunia yang memberitakan fakta ini? Mana Anda percaya? Seorang tanpa lagi, ingat ya, hanya seorang tanpa lagi ya, atau semua orang ini? Kita nggak mungkin percaya tanpa lagi dibandingkan semua orang ini gitu, ya kan? Nggak mungkin, itu mustahil, guys, ya kan? Dengan berkata bahwa ucapan seorang antek Jerman itu adalah pengakuan negara Palestina atas kemerdekaan Indonesia. Jadi Anda memilih mendukung anteknya Jerman yang mendukung pengakuan negara Palestina atas kemerdekaan Indonesia, atau mendukung seorang anteknya penjajah seperti Tabaragi. Ingat, Tabaragi ini adalah anteknya penjajah Belanda, yang mana Belanda itu dia puja-puja, bela-bela, tidak menjajah Indonesia, bahkan Indonesia itu adalah semacam cuman dagang aja gitu. Anda mendukung antek penjajah atau mendukung antek yang dituduh dituduh membantai orang Yahudi? Anda pilih mana gitu kan? Kalau saya jelas tidak akan memilih antek penjajah gitu kan. Sebentar lagi ini itu tidak masuk akal, guys. Satu orang antek Jerman keturunan Arab yang lahir di Yerusalem bernama Muhammad Amin Al-Husaini ini diklaim sebagai negara oleh banyak orang Islam di Indonesia. Jadi, dengan standar klaim yang sama, satu orang Muhammad Amin Al-Husaini dianggap sebagai negara Palestina. Saya berkata bahwa pembantaian keji atas 6 juta warga sipil Yahudi yang kebanyakan adalah wanita dan anak-anak yang terjadi di Eropa itu sebenarnya dipimpin oleh negara Palestina. Muhammad aja adalah anteknya Jerman katanya. Artinya di bawah Jerman. Yang berkuasa Jerman. Bisa pula Palestina dikatakan memimpin itu. Orang Palestina dipimpin Jerman kok gimana gitu ini kan? Palestina di backup Jerman kok bisa Palestina pula yang di depan? Ini gimana ceritanya kan? Kemana logika Tabaragi ini kan? Betapa bodohnya dia, guys, ya kan? Dengan kata lain, negara Palestina bertanggung jawab atas kematian 6 juta warga sipil Yahudi yang tidak bersalah. Mau kita bilang Tabaragi bertanggung jawab atas kematian banyaknya rakyat Indonesia waktu dijajah Belanda karena dia adalah antek Belanda? Mau Tabaragi dibilang seperti itu? Pasti dia nggak mau gitu, guys. Saya bilang kan, yang bantai kan Belanda. Nah, lalu kenapa Anda buat seperti ini gitu kan? Jadi udah Tabaragi, anak ini kalau bodoh ya bodoh saja gitu. Jangan bawa orang jadi bodoh gitu. Ya, untunglah ada channel saya, guys. Channel edukasi yang bisa mengedukasi kita semua atas kebodohan yang coba dilancarkan oleh Tabaragi gitu kan. Nah, kalau teman-teman sadar bahwa berkata negara Palestina bertanggung jawab atas Holocaust adalah sesuatu yang absurd, sesuatu yang konyol, tidak jelas dan tidak masuk akal. Iya, nggak masuk akal. Sama kayak nggak masuk akal, kau mengatakan bahwa Tabaragi yang antek Belanda ini, yang jelas-jelas antek Belanda karena mendukung Belanda penuh,
bukan belajar Indonesia, cuma berdagang, ya itu membantai jutaan rakyat Indonesia. Nggak masuk akal memang. Kecuali kalau dia mau dituduh seperti itu, silakan gitu kan. Itu persis yang ingin saya sampaikan mengenai klaim bahwa Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, yang dijadikan alasan kenapa Indonesia harus membantu kemerdekaan Palestina. Jadi kita tuh harus membantu negara-negara yang ingin merdeka. Karena kita tahu rasanya gimana kita tuh dijajah. Jadi sama kayak kita, ada orang ya, nih, ada orang miskin, ya, dibantu orang lain supaya jadi kaya. Lalu setelah jadi kaya, lupa diri. Nggak begitu caranya. Nah, nggak meskipun dibantu. Saya miskin, lalu saya berusaha keras jadi kaya. Sebagai orang yang pernah miskin, saya tahu rasanya jual miskin. Nggak mungkin saya nggak bantu orang miskin. Aneh. Ada orang miskin jadi kaya, lalu nggak mau bantu orang miskin. Aneh. Apa dia lupa ketika dia miskin susahnya? Apa dia nggak punya rasa empati dan simpati? Sama kayak orang yang negara yang pernah dijajah. Dia akan punya kecenderungan untuk membantu negara yang dijajah karena dia pernah tahu rasa dijajah. Walaupun dia pernah dibantu apa tidak. Itu logikanya guys. Itu adalah negara yang atau orang yang ngerti dengan kondisi keadaan. Dia punya rasa simpati, empati, dia punya rasa. Anak mau Indonesia nggak punya rasa seperti itu kan nggak mungkin. Kita negara beradab, negara punya rasa, yang ngerti bagaimana pedihnya dijajah. Sehingga wajar kalau kita pernah jajah dan ngerti rasanya, kita mendukung negara-negara yang ingin merdeka. Seperti kita dulu gitu ya kan. Itu logika sederhana sebagai bangsa yang beradab. Kita bukannya bangsa yang nggak punya adab seperti kita hari ini gitu kan. Yang jelas-jelas anti penjajah, malah mendukung penjajah pula gitu kan. Muhammad Amin Al-Husaini hanyalah satu orang antek Jerman keturunan Arab yang lahir di Yerusalem, bukan negara Palestina. Palestina tidak punya kontribusi apapun dalam kemerdekaan Indonesia. Indonesia merdeka karena Jepang dibom oleh Amerika. Salah. Indonesia merdeka karena perjuangan, keringat, dan darah pejuang Indonesia, darah Indonesia. Ya, itu fakta. Ya. Jadi jangan bilang itu karena Jepang dibom oleh Amerika gitu. Ngerti nggak? Karena begini, dia telah menihilkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mereka, menghilangkan jejak-jejak darah dan keringat yang telah dilakukan oleh para pejuang Indonesia dari Indonesia. Itu sangat tidak tidak tahu diri tempat ini guys, ya kan? Ngerti nggak? Kita tidak boleh menihilkan atau mengesampingkan atau bahkan tidak menghargai atau meremehkan dari darah dan keringat dari para pejuang Indonesia untuk mereka Indonesia gitu. Dengan alih-alih mengatakan bahwa Indonesia merdeka karena Jepang dibom atau oleh Amerika gitu. Nggak begitu caranya gitu kan. Hargai perjuangan para pejuang Indonesia untuk mereka Indonesia gitu. Anda merdeka karena itu. Kalau tidak, kita masih jajah sekarang. Ini tanpa lagi nih, tak ada dia tanda Jangan ibu bapaknya itu jadi korban kerja paksa beserta dirinya tadi mana gitu kan oleh penjajah Belanda dan Jepang. Kalau tidak ada perjuangan dari rakyat Indonesia guys, ya kan. Indonesia merdeka karena Jerman dan blok poros yang didukung oleh Palestina dan negara-negara Arab kalah dari sekutu. Gak ada hubungannya ya, gak ada hubungannya sama sekali, ya kan. Kita merdeka karena banjir keringat dan darah dari para pejuang rakyat Indonesia guys. Kalau Jerman dan Jepang yang didukung oleh Palestina dan negara-negara Arab itu tidak kalah dari sekutu, kemungkinan besar sampai hari ini Indonesia masih dijajah oleh Jepang. Jadi, Indonesia tidak punya alasan untuk membalas budi kepada Palestina. Begini guys ya, kita nggak bisa, jadi begini ya, nih. Kita dibully sama orang lain. Kita fight back, melawan orang bully kita gitu kan. Lalu orang ini terlalu kuat ini, kita kalah terus kita. Lalu ada yang
tiba-tiba orang ini ditonjok sama orang lain, ya kan? Ditonjok orang lain, dibully atau dibully orang lain gitu. Akhirnya fokus dia berubah, dia jadi kalah gitu kan. Yang akan memang bukan kita, tapi jangan lupa kita ikut andil untuk membuat dia lemah. Ingat, ketika Jepang menjadi Indonesia, itu Jepang itu fokusnya ke Indonesia gitu kan. Dia kesibukan melayani perjuangan dari rakyat kita. Habis sumber dayanya untuk melawan kita, guys. Nah, Jepang jadi lemah. Nah, di saat itu datang Amerika menggampar Jepang. Dengan Jepang kondisinya sudah bawa belur, dihajar oleh pejuang Indonesia, ya apa daya dia melawan Amerika gitu. Tapi kalau dia fokuskan kekuatan pada Amerika, bisa jadi waktu itu Amerika itu ada hancur atau imbang pertarungannya, guys. Jadi kita tuh ikut andil untuk memperlemah Jepang gitu, ngerti nggak? Sehingga memudahkan Amerika untuk mengajukan Jepang. Jadi perang itu, guys ya. Kalau kita berantem rame-rame ini, ya. Ada misalnya saya misalnya itu bertiga dengan misalnya Ustaz Abu Somad dengan Ustaz misalnya dengan Ustaz Abu Somad dan Ustaz Hidayat. Apalagi bersama dengan pendeta misalnya di Juli dan Pilpahit misalnya. Saya lawan lagi, saya kalah. Tapi meskipun kalah, lagi itu kewalahan lawan saya gitu kan. Dia tenaganya kuras lawan saya. Tiba-tiba datanglah Ustaz Abu Somad nonjok dia hingga KO. Nah, siapa yang mengalahkan dia? Saya dan Ustaz Abu Somad. Karena tanpa bantuan saya, Ustaz Abu Somad itu tentu akan kewalahan melawan Tabaragi. Karena dia dalam kondisi full energi dan fokusnya bisa ke Ustaz Abu Somad. Tapi karena dia fokusnya ke saya, di belakang oleh Ustaz Abu Somad. Sehingga dia rontok. Nah, itu logikanya. Jadi Indonesia itu bersama Amerika itu punya andil. Jadi nggak bisa dikatakan Amerika. Indonesia juga, guys. Karena Indonesia Amerika itu kompak untuk melawan Jepang gitu. Itu atas dari perjuangan kedua belah pihak gitu kan. Itu yang tidak mengerti Tabaragi gitu. Nah, dengan membela kemerdekaan Palestina, karena klaim Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, adalah klaim dusta. Yang dusta itu Anda, ya. Yang dusta itu Tabaragi. Itu sudah saya buktikan di video saya, di banyak video saya. Ini orang memang suka dusta, guys, dan suka fitnah gitu kan. Oleh sebab itu, saya berharap kita semua sadar. Saya berharap Indonesia berhenti menjadi negara bodoh yang dihasut oleh penipu dengan menggunakan sentimen agama. Kita bukan orang Arab. Jadi yang menipu sebenarnya Tabaragi dengan menggunakan sentimen agama. Ini kan sentimen agama ini, ya kan? Mentang-mentang Palestina bukan negara Kristen, mentang-mentang lalu dia fitnah, dia putar-putar fakta, lalu negara kafir yang menjajah kita dia dukung, dia bela. Nah, itu kan sentimen agama namanya, guys. Mentang-mentang Belanda itu sesuai dengan agama dia, negara kafir, lalu dia dukung, dia bela, jelas faktanya menjajah Indonesia. Tapi kalau negara bukan negara kafir, yaitu yang dia musuh negara Islam seperti Palestina, dia fitnah, guys. Ini luar biasa gitu kan. Dia yang sebenarnya adalah yang pendusta dan tukang fitnah itu, guys. Dan kita juga bukan orang Yahudi. Kita tidak perlu membela Israel. Dan kita juga tidak perlu membela Palestina. Tetapi ini bukan masalah orang mana Anda. Sebagai manusia hidup di muka bumi yang punya rasa, kita harus selalu membela orang-orang dijajah dan selalu mengecam orang-orang menjajah. Itu logika sederhana. Itu bukti Anda manusia. Kalau Anda nggak manusia, ya Anda tidak akan peduli dengan itu. Nggak peduli ada negara dijajah, nggak peduli ada penjajah, urusan mereka. Anda egois berarti. Anda bukan manusia. Anda contohnya hidup di kebun binatang, bukan di dunia, guys. Ingat, dunia ini kita hidup sama manusia tuh saling mendukung, ya, saling hidup dalam kebaikan, nasihatin dalam kebaikan, bukan saling egois. Kamu siapa?
kamu bukan orang Indonesia kok, ngapain saya dukung kamu? Nggak begitu logikanya. Siapa saja yang miskin, yang dijajah, itu harus kita dukung. Siapa saja menjajah, yang membuli harus kita lawan, kita kecam. Bukan kita malah cuek-cuek saja. Itu bukan orang yang beradab, guys, namanya. Itu orang yang egois, dan tanpa lagi terbukti sebagai orang yang egois. Udahlah egois, dia fitnah lagi. Oh, makin parah lagi, guys, ya kan? Karena mereka ya sudahlah egois, nggak peduli sama orang yang jajah. Orang jajah itu difitnah pula. Lalu penjajah itu bukan yang dikecam, dibela, didukung pula. Nah, ini fatal, guys. Ini adalah gimana? Di mana letak ajaran kasihnya, guys? Ini memang bobrok kali, guys, tanpa lagi ini. Memang akal sehat dan adab dan etika salah satunya kan. Memang bobrok sekali, guys, gitu kan. Kita perlu menjadi penengah yang non-blok supaya kita membela perdamaian. Perdamaian itu tidak akan ada tanpa dihilangkannya penjajahan. Anda mau berdamai gimana? Orang menjajah kok, orang masih jajah. Sama kayak Anda berusaha mendamaikan antara Belanda dengan Indonesia, tapi Belanda tidak atau belum angkat kaki di Indonesia. Gimana mau damai? Sama Belanda atau Jepang masih menginjakkan kaki di bumi Indonesia menjadi Indonesia, ya tidak akan pernah damai. Ini cara damai gimana? Ya pergi Belanda sama Jepang di Indonesia. Sama kayak mau damai gimana dari Palestina? Ya pergilah itu misalnya Palestina. Begitu logikanya, guys. Jadi dia kira mendamaikan adalah udah ya, kamu dijajah aja ya apa-apa ya. Kamu terus menjajah, kalian damai ya. Nggak begitu logikanya tambah lagi. Aduh, memang nih orang memang maaf aja ya, tapi terlalu stupid gitu kan. Mau bilang apa lagi kita gitu kan. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus memberkati. Kasih jempol apanya? Nih, saya kasih jempol terbalik nih, ya. Karena logika Anda terbalik tambah lagi. Saya kasih jempol terbalik nih. Enak aja saya minta gini kan. Gini saya kasih nih, karena logika Anda terbalik. Anda benerin logika Anda, baru saya kasih gini gitu kan. Kok tidak saya kasih ini, guys, ya. Oke. Jadi mungkin sekian dulu aja video kita nanti dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.